Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasien monitor Sinohero tipe H8. Dan untuk pembelian pertama sudah dilengkapi dengan NIBP, CAF, lalu ada NIBP Tube, kemudian terdapat juga temperatur kabel, kabel SPO2 dewasa, kabel power, satu pack disposable electrode, lalu dilengkapi dengan 5 lead ECG kabel. Baik, ini adalah unit dari Sinohero H8. Seperti kita bisa lihat di sebelah samping ini ada pot untuk temperatur, itu bisa langsung kita colok di sini. Oke. Lalu di sini juga ada pot untuk SPO2. Kemudian di sini juga ada kabel untuk NIBP, jadi ujungnya itu yang ini. Ini bisa kita langsung masukkan ke sini. Kemudian ini ada kabel ECG, ini kita masukkan ke sini sesuai dengan kode warnanya, warna hijau. Untuk NIBP CAF itu dapat disambungkan dengan NIBP Tube seperti ini. Baik, ini tinggal didorong masuk. Selang NIBP-nya udah terpasang ya. Jadi sekarang untuk menyalakan monitor, kita bisa langsung menekan tombol power yang ada di sebelah sini. Baik. Nah, dari sini kita tinggal menunggu loading yang kira-kira 1-2 menit seperti itu. Baik, ini adalah tampilan Sinohero H8. Saya menggunakan mode demo agar mempermudah display ya. Jadi di sini terdapat ECG, SPO2, NIBP, respirasi rate, temperatur. Lalu di sini juga terdapat EKG, terus SPO2, plat, dan respirasi. Baik, untuk pertama-tama di bawah sini terdapat tombol menu, NIBP, record atau stop, silence, freeze, dan main. Menu ini untuk mengakses menu. Lalu NIBP digunakan untuk kita tes NIBP seperti itu. Record atau stop untuk di unit ini kebetulan tidak menggunakan printernya, jadi tidak ada printer sehingga tombol record atau stop ini tidak perlu dipakai. Silence ini untuk silence alarm, jadi apabila alarmnya terlalu berisik itu bisa kita silence selama 2 menit. Nah, nanti di sini keluar alarm pause selama 2 menit. Lalu freeze ini digunakan untuk freeze gelombangnya. Misal kita pencet freeze, nanti semua akan berhenti di sini. Oke. Kalau untuk exit kita tinggal atur knopnya ke sini. Exit gitu. Oke, kalau main ini kita kembali ke menu utama. Misal kita dari menu lalu kita mau exit, kita pencet main gitu. Oke, untuk menu pertama-tama mungkin kita perlu memasukkan data-data pasien. Itu bisa kita akses pakai knop sampai ke pasien setup. Pada saat admisi memasukkan pasien untuk pertama kali, kita perlu mengatur seperti tanggal lahir, terus tanggal masuk ke rumah sakit tanggal berapa gitu. Nah, seperti ini 2021 bulan 7 tanggal 20 misalnya
seperti itu. Nah, tanggal lahir ini nanti disesuaikan saja dengan pasien. Untuk height adalah tinggi badan, lalu berat badan. Nah, di sini pasien type ini adalah adult, yang artinya dewasa. Ini dapat diganti menjadi neonatus ataupun pediatrik. Dan ini penting karena setting pasien monitor akan berubah mengikuti pasien type. Jadi untuk setiap pasien kita perlu perhatikan apakah pasien type sesuai dengan pasien gitu. Baik, kalau sudah kita exit. Lalu apabila kita ingin mengakses grafik secara tren, itu bisa melalui trend graph di bawah pasien setup, masih di menu. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah grafik dari heart rate seperti itu. Jadi ini berhubung demo heart rate stabil di 80, tapi apabila digunakan ke pasien asli itu bakal kelihatan seperti grafik nantinya. Nah, di sini bisa kita pilih, itu bisa heart rate atau ST1, ST2, PVC, pulse rate, SpO2 dan seterusnya. Begitu. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, di sini adalah resolusi yang saat ini adalah 1 detik. Jadi setiap titik di sini adalah 1 detik. Ini bisa kita ganti untuk pemantauan yang lebih panjang, misalnya 5 detik gitu. Baik, 5 detik. Jadi dari sini adalah pukul 15.48, di sini adalah pukul 15.58. Jadi intervalnya lebih panjang. Dan ini masih bisa kita ubah menjadi 1 menit, setiap 5 menit, dan seterusnya. Baik. Exit, lalu di sini ada trend table. Ini adalah data yang ditampilkan bukan secara grafik, melainkan secara tabel. Nah, seperti ini. Di sini adalah tabel heart rate yang diukur setiap detik. Setiap menit ya. Nah, di sini resolusi bisa saya atur, bisa setiap 5 menit agar resolusinya lebih lama, lalu 10 menit, 30, 60, seperti itu. Nah, ini selain untuk yang ini hanya ada heart rate ya, jadi yang lain nggak ada. Lalu untuk NIBP recall adalah riwayat NIBP yang ditampilkan secara tabel. Nah, di sini bisa kita lihat menu NIBP. Jadi di sini terdapat hasil pengukuran, lalu ada jam dan tanggal. Semuanya ada di sini lengkap. Ini unit bisa kita ganti dari mmHg menjadi kPa. Oke. Exit. Lalu di sini ada alarm recall. Ini untuk melihat ada alarm apa saja yang muncul selama pemantauan pasien. Di sini ada physiological alarm. Oke, kalau kita recall nanti kelihatan di sini ada apa aja yang sempat alarm. Karena ini demo, di sini nggak ada ya. Exit. Di sini juga ada technical alarm. Alarm ini lebih ke teknis, misalnya sensor lepas atau sensornya tidak terdeteksi, biasanya di situ. Kalau physiological ini lebih ke alarm pasien.
Oke, kita exit, lalu kita lanjut ke sistem setup. Ini tidak usah diubah karena ini kaitannya dengan maintenance ya. Kecuali di sini ada face select. Face select ini kita sekarang pakai standar screen, yaitu EKG, lalu ada 2 plate dan respirasi. Bisa juga kita pilih oxy CRG. Ini biasa dipakai untuk pediatrik. Di sini ada EKG, plate, lalu di sini ada history selama 1 menit pengukuran. Jadi di sini ditampilkan dalam bentuk grafik yang grafik perkembangan dari heart rate, SpO2 dan respirasi. Oke, lalu di sini juga ada trend screen. Di sini lebih lengkap, terdapat ECG, plate, respirasi. Lalu di sini juga terdapat tren pergerakan heart rate selama pemantauan, pergerakan SpO2, respirasi rate, pergerakan NIBP, dan temperatur. Oke, kalau big karakter di sini untuk pemantauan dari jarak jauh. Jadi perawat tidak perlu repot-repot untuk mendekat lalu melihat angka yang ditampilkan oleh pasien monitor, karena dari jarak jauh pun ini sangat terlihat seperti itu. Oke, kalau view bed ini untuk connect ke bed sebelah ya. Jadi antara bed yang ini bisa menampilkan parameter dari bed sebelah. Ini jarang kita gunakan kecuali kasus-kasus tertentu saja. Oke, kembali terus. Kita exit. Oke. Kalau untuk menu utama itu hanya itu saja. Lalu di sini apabila kita ingin mengatur EKG, kita arahkan kursor ke sini melalui trackpad seperti itu. Jadi ini kita geser ke kanan trackpadnya. Oke, sampai di EKG kita pencet. Nah, di sini keluar alarm record, lalu heart rate. Ini auto, ini dibiarkan saja karena mereka secara otomatis memilih sinyal yang paling baik untuk display heart rate. Sweep ini 25 mm, bisa juga jadi 50, 12,5, dan yang lazim digunakan itu 25. Tapi ini tergantung dari user juga. Oke. Lalu untuk ini ada ECG alarm setup, ini untuk mengatur alarm. Jadi di sini ada alarm high itu 120 bit per menit. Jadi ini bisa kita atur apabila pasien dibutuhkan heart rate yang lebih tinggi, ini bisa kita naikkan gitu. Jadi ini adalah batas maksimal heart rate sebelum pasien monitor mengeluarkan alarm. Lalu ini adalah batas bawahnya, alarm low. Ini juga bisa kita atur. Oke, ini set ST alarm setup. Di sini sebetulnya pasien monitor bisa dipakai untuk deteksi ST elevasi. Jadi di sini bisa alarm kita on atau off gitu. Alarm level ini adalah bunyi dari alarm itu sendiri, apakah kencang atau kecil gitu. Oke. Nah, di sini adalah alarm high untuk ST elevasi. Jadi apakah ST-nya batas atas ST dan batas bawah ST. Jadi di sini bisa kita atur. Di sini ada arrhythmia alarm setup. Nah, di sini ada PVCS. Terus ini bisa kita on kan juga.
Oke, lalu di sini ada alarm level sama seperti tadi. Terus alarm high. Oke. Nah, di sini ada SPO2. Oke, menu SPO2 adalah alarm record yang berarti print alarm. Tapi berhubung unit monitor ini tidak ada printer, maka ini kita abaikan saja. Lalu untuk sweep itu sama seperti tadi, sama seperti sweep pada EKG itu 25 mm. Lalu ada SPO2 alarm setup. Di sini terdapat alarm SPO2-nya on, lalu alarm level high. Apabila terdapat abnormalitas pada SPO2, misalnya terlalu rendah gitu, itu akan alarm. Jadi nanti bunyinya high ini akan agak kencang. Nah, ini bisa kita turunkan jika mengganggu ke medium. Oke, ini adalah alarm high, batas atasnya 100, batas bawah 90. Dan ini bisa diatur sama seperti yang lain. Oke, ini ada pulse rate alarm, itu on. Batas atas pulse rate dan batas bawah pulse rate. Oke, exit. Lalu di sini ada NIBP, menu NIBP. Nah, di sini ada alarm record sama seperti tadi untuk ngeprint, tapi kita abaikan saja. Untuk unit di sini MMHG atau KPA. Nah, ini NIBP bisa kita atur. Nah, seperti ini alarmnya. Menu alarm sama seperti tadi, kita set batas atas, batas bawah. Oke, kalau di sini ada menu respirasi sama seperti tadi, ada sweep, terus lead respirasi ini tidak bisa kita pilih, dia sudah terpilih otomatis ya. Oke, exit. Lalu di sini ada menu temperatur, itu juga sama seperti tadi. Di sini ada alarm record yang bisa diganti hanya unit dalam Celsius atau Fahrenheit. Gitu. Nah, untuk pengaturan alarm ada di sini. Nah, alarmnya kita bisa tentukan batas atas temperatur dan batas bawah, sama seperti yang lain. Oke, exit. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan untuk pasien monitor Sino Hero H8. Sekian dan terima kasih.